Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan ayat yang ke-159 sampai 162. Taib, dan kita masuk pada penjelasan ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang bertaubat dari menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa petunjuk, sebagaimana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa petunjuk, setelah Allah menjelaskannya kepada mereka yang ada di dalam kitab, dan mereka terancam laknat Allah dan juga laknat makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Nah, kemudian Allah mengecualikan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Berkata al-muallif rahimahullah, ay raja'u amma hum alaihi minadz-dzunubi, yaitu mereka yang kembali dari apa yang mereka lakukan berupa dosa-dosa, nadman dengan penyesalan, wa iqla'an dan melepaskan, yaitu melepaskan dosa, maksudnya meninggalkan dosa tersebut, wa azman dan memiliki tekad, ala adamil muawadati, untuk tidak mengulang lagi. Inilah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya terkumpul 3 perkara: menyesal, meninggalkan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Sebagaimana hal ini dibahas oleh para ulama kita di dalam bab at-taubat secara umum. Adapun apabila terkait dengan hak-hak manusia, maka ada tambahan yang keempat, yaitu harus mengembalikan haknya. Harus mengembalikan haknya. Nah, orang-orang yang mereka bertobat kepada Allah dengan penyesalan, meninggalkan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya, ditambah lagi wa aslahu, dan mereka berbuat perbaikan, ma fasada min a'malihim, apa yang telah rusak dari amalan-amalan mereka.
fala yakfi tarkul qabihi hatta yahsula fi'lul hasani. Maka tidak cukup meninggalkan keburukan hingga tercapailah mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi mereka telah melakukan dosa berupa menyembunyikan kebenaran. Apabila mereka telah bertobat kepada Allah dengan 3 unsur yang tadi kita sebutkan, menyesal, meninggalkan dosa. Jadi mereka sudah tidak melakukan dosa, menyembunyikan apa yang Allah turunkan, dan mereka bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka harus ada unsur yang keempat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki apa yang telah rusak dari amalan mereka sebelumnya. Jadi tidak cukup hanya meninggalkan keburukan yang telah mereka lakukan, mereka juga harus melakukan kebaikan. Dalam hal ini, apa yang dahulu telah disembunyikan, misalnya tentang haramnya suatu urusan, mereka tidak menyampaikan kepada manusia bahwa perbuatan tersebut haram. Jadi mereka sembunyikan hingga akhirnya manusia mengerjakan perbuatan tersebut dengan menganggap perbuatan itu halal, padahal Allah turunkan di dalam Alkitab haram. Nah, setelah mereka bertaubat, mereka harus melakukan perbaikan. Apa itu? Menjelaskan bahwa yang dahulu itu mereka salah, bahwa dahulu apa yang dikerjakan oleh manusia yang dianggap halal itu sebenarnya haram. Jadi harus ada upaya perbaikan dari apa yang telah mereka dahulu rusak. Baik. Kemudian wala yakfi dzalika fil katimi aidan, dan tidak cukup pula pada orang yang menyembunyikan kebenaran tersebut, hatta yubayyina ma katamahu, hingga ia menjelaskan apa yang disembunyikannya. Wa yubdi didda ma akhfa, dan menampakkan lawan dari apa yang disembunyikan. Maknanya menampakkan kebenaran yang dahulu telah disembunyikan. Fahada yatubullahu alaih, maka orang semacam ini Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menerima taubatnya. Yatubullahu alaihi, ya, Allah akan menerima taubatnya. Lianna taubatallahi, karena taubat Allah ghairu mahjubin anha, tidaklah terhalang darinya. Faman ata bisababi taubati taballahu alaih, maka barang siapa yang datang membawa sebab-sebab atau sebab diterimanya taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, taubat diterima apabila seseorang melakukan 3 unsur tadi: menyesal, meninggalkan dosa, dan bertekad tidak mengulangi. Ditambah satu lagi dalam bab ini adalah melakukan perbaikan. Kalau dia dahulu pernah menyembunyikan kebenaran, maka sekarang dijelaskan mana yang benar. Nah, maka Allah akan menerima taubatnya. Li'annahu tawwabu, karena dia, yaitu Allah Azza wa Jal, at-tawwab, yaitu maha penerima taubat. Ay ar-raja'u ala abdihi bil afwi was safah, yaitu yang menerima kembali atas hamba-hambanya dengan pemaafan dan pengampunan. Ba'da dzambi idza tabu, setelah
yaitu melakukan dosa apabila mereka bertaubat. Ya, setelah melakukan dosa apabila mereka bertaubat. Wabil ihsani, dan dengan berbuat baik, wan ni'ami, dan memberikan nikmat, ba'dal man'i, setelah hal itu terputus, idza raja'u, ketika mereka kembali, ya, ketika mereka kembali. Taib, ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara makna tawwab atau di antara kandungan nama Allah At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan melakukan atau memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Nah, di samping Allah menerima taubat mereka, Allah juga akan memberikan nikmat dan kebaikan kepada mereka yang Allah tahan tatkala mereka masih terjatuh pada dosa. Ketika seseorang berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menahan sebagian nikmatnya untuk diberikan kepada orang tersebut. Nah, setelah mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah mengalirkan kembali nikmatnya. Jadi ada perubahan yang didapatkan pada orang yang bertaubat kepada Allah selain taubatnya diterima, selain Allah mengampuni dosanya. Yaitu apa? Nikmat yang dahulu tertahan dialirkan kembali kepadanya. Ar-Rahimu, dan Allah juga Ar-Rahim, alladzi tasafa birrahmatil azimati, yang disifati dengan rahmah, kasih sayang al-azimah, yang besar, allati wasi'at kulla syai'in, yang luas mencakup segala sesuatu. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah, an waffaqahum litaubati wal inabah, yaitu Allah memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Al-inabah yaitu kembali kepada Allah. Fatabu wa anabu, maka mereka pun bertaubat dan kembali. Tsumma rahimahum bi an qabila dzalika minhum, kemudian Allah kembali merahmati mereka dengan menerima yang demikian itu dari mereka, menerima taubat mereka, lutfan wa karaman, sebagai bentuk kelembutan Allah dan sebagai bentuk yaitu kedermawanan Allah. Hada hukmut taibi minadz dzambi, dan ini adalah hukum bagi orang yang bertaubat dari dosa. Maksudnya hukum adalah hal yang diputuskan Allah terhadap orang yang bertaubat dari dosa. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua nama Allah, At-Tawwab, Ar-Rahim. Ini kalau kita perhatikan memiliki ikatan yang sangat erat, saling berkaitan. Karena rahmat Allah lah Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Karena rahmat Allah lah Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Karena nama Allah At-Tawwab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menerima taubat mereka. Ya. Jadi semua ada kaitannya. Apakah Allah menerima taubat? Ya, karena Allah memiliki nama At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Dan apakah taubatnya diterima? Apakah seorang hamba ada kesempatan untuk bertaubat? Ya, karena Allah sayang kepada hambanya. Jadi saling berkaitan antara
ar-rahmah wat taubah, antara ar-rahim wat tawwab. Jika bukan karena rahmat Allah, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Dan ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menghalangi seorang manusia untuk bertaubat kepada Allah karena rahmat Allah tidak dicurahkan kepada hamba tersebut. Karena rahmat Allah tidak dicurahkan kepada hamba tersebut. Loh, bukankah Allah itu Maha Penyayang? Bukankah Allah itu kasih sayangnya luas, mencakup segala sesuatu? Benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan nama Allah Ar-Rahim. Bukan apa? Bukan apa? Bukan nama Allah yang apa? Allah menyebutkan di dalam ayat ini nama Allah Ar-Rahim. Bukan nama Allah apa? Sama-sama yang Maha Penyayang, pengasih penyayang itu sama. Ar-Rahman. Dan di awal pembahasan tafsir kita, ketika membahas nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, ada perbedaan yang cukup mendasar antara kandungan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang dua-duanya itu memiliki makna yang sama, rahmah, kasih sayang. Hanya saja di dalam terjemahan supaya ada perbedaan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, padahal pengasih dan penyayang itu sama. Dan ini hanya bisa dibedakan dari tafsirnya. Kalau Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang luas, meliputi segala sesuatu, kafirnya, mukminnya, salihnya, talihnya, taatnya, maksiatnya. Maksudnya orang yang bermaksiat mendapat rahmat Allah. Ya. Orang yang kafir mendapat rahmat Allah. Dengan apa? Dengan masih diberikan rizki, masih diberikan kehidupan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diambil dari kata Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, maka rahmat Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, itu orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika jatuh pada dosa, dengan nama Allah Ar-Rahim, rahmat yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus tersebut, ada kesempatan untuk bertaubat. Karena Allah masih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, maka Allah berikan itu hidayah untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menerima taubatnya. Ya. Nah, jadi karena Allah itu Ar-Rahim, rahmat Allah itu diberikan kepada hamba-hamba pilihannya agar mereka bertaubat kepada Allah. Nah, wa amma man kafara, adapun orang yang kafir, wastamarra ala kufrihi, dan terus menerus di atas kekufurannya, hatta mata, hingga ia mati, walam yarji ila rabbih, dan tidak kembali kepada Tuhannya, walam yunib ilaihi, dan tidak kembali, sama ya, ar-rujuk dan al-inabah itu sama, tidak kembali kepada Allah. Walam yatub an qarib, dan tidak bertobat ya dalam waktu yang dekat. Faulaika, maka mereka itu alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, mendapat laknat Allah dan malaikat-malaikatnya dan manusia seluruhnya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bertaubat hingga mati,
maka mereka berhak mendapat laknat Allah dan malaikat-malaikatnya dan manusia seluruhnya. Li'annahu lamma sara kufruhum wasfan thabitan, karena tatkala yaitu orang yang kafir tersebut, kekafirannya menjadi suatu sifat yang tetap ada pada dirinya, saratil la'natu alaihim wasfan thabitan la tazul, maka jadilah laknat atas mereka juga sifat yang tetap tidak bergeser. Selama mereka kufur, maka mereka berhak mendapat laknat. Li'anna al-hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, karena hukum itu berputar bersama dengan illahnya, bersama dengan sebabnya, ada atau tidak ada. Apakah seseorang mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia? Tergantung. Kalau dia masih tersifati dengan kufur, maka dia berhak mendapatkan laknat. Dan ini, kekufuran ini apabila melekat pada diri seseorang hingga meninggal dunia. Makanya innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya, khotimahnya. Kalau dia menutup kehidupannya dengan kebaikan, dengan taubat, dengan iman, maka sifat kufur sudah tidak ada lagi pada dirinya, maka ia pun tidak berhak mendapatkan laknat. Namun apabila dia mati dalam kondisi kufur, maka sifat kufur ini menetap pada dirinya, sehingga ancaman laknat pun berlaku bagi dirinya. Ya. Nah, ini menunjukkan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mati dalam keadaan kufur, maka sungguh dia benar-benar akan merugi di akhirat. Adapun orang yang masih hidup, maka dia masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri selama ruh belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Pintu taubat senantiasa terbuka bagi siapapun mereka, bagi orang kafir, bagi orang musyrik, bagi pelaku maksiat, masih terbuka lebar. Namun ketika ajal sudah tiba, maka dilihat bagaimana kondisi terakhirnya. Kalau dia menutup hidupnya dengan kekufuran, maka ancaman laknat itu akan diarahkan kepadanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ai fil la'nah, itu kekal di dalam laknat. Ai fil azab, atau fil azab, yaitu di dalam siksa. Wal ma'nayani mutalazimani, dan kedua makna ini saling melazimkan. Apa itu? Laknat dan azab. Ya, laknat dan azab. Orang yang terlaknat maka berhak mendapatkan azab, dan orang yang mendapatkan azab, mereka adalah orang-orang yang terlaknat. La yukhaffafu anhumul azabu, tidak diringankan dari mereka siksa. Bal azabuhum daimun syadidun mustamirrun, bahkan siksa atas mereka daimun, itu tetap, syadidun dahsyat, mustamirrun dan terus menerus. Ya, itu makna dari tidak ada keringanan sedikit pun. Siksanya berat, terus menerus, tidak pernah terputus. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Azabnya tahun depan saja enggak ada. Azabnya 5 menit lagi misalkan, tidak ada.
Jadi walahum yunzarun ay yumahhalun, yaitu mereka tidak akan mendapatkan penundaan azab. Lianna waqtal imhali, karena waktu penundaan azab, wa huwa dunya, yaitu di dunia, qad madha, sudah berlalu. Jadi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang melakukan dosa, sebenarnya mereka itu sedang menanti azab di dunia. Hanya saja azab itu masih ditunda, tidak langsung ditimpakan saat itu juga. Allah masih menunda sampai nanti di alam akhirat. Ya, jadi orang-orang kafir masih bisa menghirup udara segar di dunia meskipun mereka sudah mendapat ancaman azab. Dan sekarang inilah mereka mengalami penundaan azab. Itu sudah cukup. Nanti ketika di akhirat tidak ada lagi penundaan. Masa penundaan azab sudah selesai dengan berakhirnya dunia. Walam yabqa lahum uzrun fayatazirun, dan tidak tersisa bagi mereka uzur sehingga mereka bisa meminta uzur apabila sudah berada di alam akhirat. Di alam dunia mereka masih bisa meminta uzur kepada Allah. Apa uzur mereka? Ya mungkin mereka khilaf, mereka menyesal, mereka mengikuti hawa nafsu. Namun mereka harus segera bertaubat, kembali pada illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Tapi kalau mereka tidak meminta uzur kepada Allah saat ini, maka di akhirat tidak akan mendapatkan uzur. Ya, pemberian uzur sudah berakhir. Pemberian uzur hanya ada di dunia. Namun ingat, orang-orang yang meminta uzur di dunia, mereka tidak hanya meminta maaf, tidak hanya mengharap belas kasih Allah, tapi mereka juga harus apa? Bertaubat. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, harus berbuat baik, harus berubah, harus menyesal, harus bertekad tidak mengulanginya kembali. Baru uzur mereka diterima. Baru uzur mereka diterima. Adapun di alam akhirat Allah tidak menerima uzur. Dan Allah tidak menerima penangguhan siksa, walahum yuntarun. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang telah menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang telah memilih jalan kekufuran, maka pada hakikatnya mereka masih diberi kesempatan untuk berubah di dunia. Dan ini termasuk di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, bisa saja Allah menimpakan azab setiap kali kita melakukan dosa. Setiap kali orang itu menyembunyikan kebenaran, setiap kali orang itu melanggar Alkitab, langsung diazab. Sekiranya Allah melakukan hal tersebut, Allah mampu. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi kesempatan. Dan kesempatan itu hanya berlaku ketika mereka masih berada di mana? Di dunia. Di dunia inilah tempat kita bisa berubah, menyesal, memperbaiki. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah datang masanya, waktunya bagi orang-orang yang beriman
hati mereka tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan di dunia, dan betapa banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak. Ada yang saat itu juga kita bisa menerima, ada yang kita masih belum bisa menerima. Namun jangan sampai kita menyesal. Itu poin utamanya. Selama kita masih berada di dunia, jangan sampai kita merasa tertipu. Nanti dan nanti. Apalagi masalah kekufuran, masalah kesyirikan. Maka ini hal yang tidak boleh ditunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah. Karena begitu mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan musyrik, maka pintu maaf telah tertutup selama-lamanya dan tidak akan mungkin bisa berubah. Adapun orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah namun dia penuh dosa, namun dia jatuh kepada kemaksiatan yang tidak sampai pada kesyirikan dan kekufuran, maka dengan rahmat Allah pula lah ada kesempatan Allah mengampuni dosa mereka meskipun mereka belum bertaubat kepada Allah dari maksiat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ada kemungkinan orang yang terjatuh pada dosa maksiat selain kesyirikan dan kekufuran, Allah ampuni secara cuma-cuma. Ada kemungkinan. Kalaupun Allah tidak mengampuni dosanya karena itu bukan dosa kesyirikan, maka sampai pun ia disiksa, ia tidak kekal mendapat siksaan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan iman. Orang yang beriman, orang yang bertauhid, cepat atau lambat pasti akan masuk ke dalam surga. Adapun orang yang mati dalam keadaan musyrik dan kufur, maka pintu surga telah tertutup baginya selamanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, inilah pembahasan ayat yang ke-159 sampai 162, yang intinya bahaya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Maka sebelum yaitu mereka meninggal dunia, hendaknya mereka kembali kepada Allah karena Allah Maha penerima taubat. Taib. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-163. Belum dibaca ini ya. Taib, silakan dibaca terlebih dahulu. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang esa, ilah yang satu. Tidak ada ilah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang tauhid al-uluhiyah dan juga tauhidul asma was sifat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ilahukum, dan ilah kalian, Tuhan yang kalian sembah. Ilahu wahid, yaitu Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib. Berkata al-muallif rahimahullah taala, yukhbiru ta'ala
Allah Ta'ala mengabarkan wa huwa asdaqul qailin, dan dia yang maha benar ucapannya, annahu ilahu wahid, bahwasanya dia adalah ilah yang satu, ay mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi Allah Maha Esa, Maha Tunggal, yang munfaridun bersendirian, hanya satu-satunya, Esa, fi dzatihi di dalam zatnya, wa asma'ihi dan di dalam nama-namanya, wa sifatihi dan dalam sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam zat, nama, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Apa maknanya? Falaisa lahu syarikun fi dzatihi, maka tidak ada sekutu yang setara dengan Allah di dalam zatnya. Tidak ada sekutu yang setara dengan Allah dalam zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Awal maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah, pun tidak ada sesuatu pun yang lebih akhir daripada Allah. Maknanya selama-lamanya. Sedangkan semua makhluk Allah ada awal dan ada akhirnya. Ya. Ada permulaan yang sebelumnya tidak ada. Sampai pun langit dan bumi itu pernah tidak ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak ada. Jadi Allah Maha Esa di dalam zatnya, abadi, kekal. Sedangkan makhluk pernah mengalami masa tidak ada. Nah, kemudian wala samiyun lahu wala kufun, tidak ada yang serupa, sama. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sekufu, sebanding, wala mithlun wala nadhirun, tidak ada yang semisal dan tidak ada yang serupa. Wala khaliqun wala mudabbirun ghairahu, tidak ada pencipta dan yang mengatur selain Dia, selain Allah. Fa idza kana kadzalik, maka apabila keadaannya seperti itu, Allah Maha Esa, fa huwal mustahiqqu, maka Dia berhak li an yu'allaha, untuk dijadikan sebagai ilah, untuk disembah, wa yu'bada, dan diibadahi, bijami'i anwa'il ibadah, dengan berbagai macam jenis-jenis ibadah. La yushraku bihi ahadun min khalqih, tidak disekutukan dengan sesuatu pun dari makhluknya. Li'annahu ar-Rahmanur Rahim, karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-muttasifu birrahmatil azimah, yang disifati dengan rahmah, kasih sayang yang agung, yang besar. Allati la yumathiluha rahmatu ahadin, yang tidak menyerupai rahmat kasih sayang seorang pun juga. Faqad wasi'at kulla syai'in, dan rahmat Allah luas meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, dan menyebar terhadap segala yang hidup. Ya. Dan pembahasan tentang Ar-Rahman telah kita lewati di awal kajian kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, luas. Tidak ada satupun yang bisa menandingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pun
makhluk-makhluk saling menyayangi, saling mengasihi, maka masih belum sebanding dengan rahmat Allah terhadap makhluknya. Fabi rahmatihi, maka dengan rahmat Allah lah wujidatil makhluqatu, ada makhluk-makhluknya. Wa bi rahmatihi, dan dengan Allah lah hasalat laha anwa'ul kamal, segala macam jenis kesempurnaan. Abi rahmatihi, dan dengan rahmatnya lah indafa'a anha kullu niqmatin, tercegah darinya segala macam bisifatihi wa alaihi. Allah memperkenalkan kepada hamba-hambanya dirinya sendiri dengan sifat-sifatnya dan nikmat-nikmatnya. Wa bayyana lahum kullama yahtajuna ilaih, dan Allah juga menjelaskan kepada mereka segala apa yang mereka butuhkan min masalihi dinihim wa dunyahum, dari kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi, dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas rahmat Allah itu tidak ada habisnya. Karena segala sesuatu yang kita rasakan tidak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita dapatkan tidak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, semua yang kita nikmati, semua yang kita dapatkan itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari urusan agama, akhirat, apa yang kita kerjakan dari amal saleh itu pun juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu rahmat dari Allah. Taat, rahmat dari Allah. Terhindar dari dosa, rahmat dari Allah. Bisa melakukan amal saleh, rahmat dari Allah. Bisa mengerjakan ibadah-ibadah, rahmat dari Allah. Bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, rahmat dari Allah. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat dari Allah. Menuntut ilmu, rahmat dari Allah. Segala macam urusan-urusan akhirat yang kita kejar, yang berasal dari pemahaman agama kita, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membahas rahmat Allah tidak akan ada habis-habisnya, sangat luas sekali. Nah, faida ulima, maka apabila diketahui annama minal ibadi min ni'matin faminallah, bahwasanya apa-apa yang ada pada hamba-hambanya berupa nikmat, maka itu berasal dari Allah. Wa anna ahadan, dan bahwasanya seorang pun minal makhluqina, dari makhluk-makhluknya, la yanfa'u ahadan, tidak bisa memberi manfaat kepada seorang yang lain. Ulima, maka diketahui annallaha huwal mustahiqqu li jami'i anwa'il ibadah, bahwasanya Allah lah yang berhak terhadap segala macam jenis ibadah. Wa an yufradu bil mahabbah, dan Allah diesakan di dalam kecintaan, wal khaufi, rasa takut, wal raja'i wat ta'zim, berharap dan pengagungan, wat tawakkul, dan bertawakal, wa ghairi dzalika min anwa'it ta'at, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk ketaatan. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-163 ini, dimulai dengan wa ilahukum, ilahu wahid, dan diakhiri dengan huwar rahmanur rahim. Lagi-lagi ini memiliki keterkaitan yang erat.
memiliki hubungan yang erat antara rahmat Allah dengan Maha Esanya Allah di dalam satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan ini sering diungkapkan oleh para ulama kita antara tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah dengan at-tauhidul uluhiyah mutadamminun bit-tauhidir rububiyah. Orang yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah maka itu sudah mengandung makna dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya. Atau at-tauhidur rububiyah mustalzimun tauhidal uluhiyah. Orang yang meyakini tauhid rububiyah maka itu melazimkan, mengharuskan dia juga bertauhid dengan tauhid al-uluhiyah. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini Allah menegaskan ilah kalian adalah ilah yang satu. Ilah kalian, Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang satu. Lalu Allah sebutkan karena dia maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ini saling berkaitan. Karena Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengasihi dan maha menyayangi. Dan kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Berubah apa? Menciptakan. Kalau Allah nggak sayang sama kita, kita nggak diciptakan sama Allah. Menciptakan apa? Segala sesuatu. Menciptakan kita, menciptakan tempat tinggal kita, menciptakan segala macam yang menjadi fasilitas kita. Semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang mengurusi semuanya, penciptaan, pengaturan, pemberian rizki, kehidupan, kalau sakit kesembuhan, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, sekarang kita mau lihat dari sisi mana? Kalau kita lihat dari sisi tauhidul uluhiyah, orang yang bertauhid al-uluhiyah, maka tadi apa? Mutadamminun lit tauhidir rububiyah. Itu sudah otomatis mengandung makna dia juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Namun tidak sebaliknya. Orang yang bertauhid rububiyah tidak otomatis bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Makanya lafadznya bukan mutadamminun. Tauhidur rububiyah bukan mutadamminun. Mutadammin artinya mengandung. Yang tadi kita sederhanakan dengan otomatis. Tapi apa? Mustalzimun, mengharuskan. Orang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah mengharuskan dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Simpelnya, orang yang sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah, dia tidak perlu dituntut untuk bertauhid dengan tauhid rububiyah. Otomatis. Kenapa? Lu sudah menyembah Allah, sudah pasti dia meyakini Allah adalah Tuhan yang esa dalam penciptaan, pengaturan, pemberian rizki. Gak ada ceritanya orang meyakini ada Tuhan selain Allah yang menciptakan tapi dia hanya menyembah Allah. Itu hal yang kontradiktif. Dia hanya menyembah Allah tapi dia meyakini ada pencipta selain Allah, ada pengatur selain Allah. Mustahil. Namun tidak sebaliknya. Orang yang mengakui rububiyah Allah belum tentu dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Namun dia dituntut untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah karena Anda sudah mengakui Tuhan kalian Allah. Anda sudah mengakui segala alam semesta ini Allah yang menguasai satu-satunya. Maka Anda dituntut
Hal ini mengharuskan Anda untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Namun tidak semua mengamalkan. Tidak semua mendapat hidayah. Orang-orang musyrik, mereka meyakini Allah Tuhan mereka. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki mereka. Namun Allah sebutkan afala tattaqun. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Ketika mereka ditanya man khalaqahum sayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Tapi mengapa kalian tidak mau bertakwa? Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang bertauhid kepada Allah, mereka tidak pernah ditanya siapa yang menciptakan kalian. Para sahabat yang sudah bertauhid kepada Allah tidak perlu dites Tuhan kalian siapa. Siapa yang menyembuhkan kalian? Siapa yang menciptakan kalian? Tidak pernah. Karena mereka sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah yang otomatis mengandung pengakuan mereka tauhid rububiyah. Ya. Nah, inilah makna ungkapan para ulama, at-tauhidul uluhiyah mutadamminun at-tauhid ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah otomatis mengandung tauhid rububiyah. Namun tidak sebaliknya. At-tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan orang bertauhid dengan tauhid uluhiyah, tetapi tidak semua orang mendapatkan hidayah di dalam tauhid uluhiyah. Ya, meskipun dalam tauhid rububiyah mereka meyakininya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, wa anna min adlamidz zulmi, dan bahwasanya di antara kezaliman yang paling zalim, wa aqbahil qabihi, dan keburukan yang paling buruk, an yu'dala min ibadatihi ila ibadatil abidi, yaitu dipalingkannya dari beribadah kepadanya, kepada Allah, berpaling pada ibadah kepada hamba, yaitu kepada makhluk selain Allah. Wa an yusyrakal makhluqu min turabin, dan di antara kezaliman yang paling zalim yaitu disekutukannya makhluk yang tercipta dari tanah bi rabbil arbabi, dengan Tuhannya manusia, Tuhan segala makhluknya. Wa an yu'badal makhluqul mudabbarul ajizu min jami'il wujuh, dan juga termasuk di antara kezaliman yang paling zalim disembahnya makhluk yang dia itu diatur, yang dia itu lemah dari segala macam sisinya, ma'al khaliqil mudabbiril qadiril qawi, disekutukan dengan sang pencipta yang mengatur, yang menguasai, yang maha kuat. Alladzi qad qahara kulla syai'in, yang kemahakuasaan Allah menguasai segala sesuatu. Wadana lahu kullu syai'in, dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh perbandingan yang tidak layak antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbandingan yang sangat jauh antara al-khaliq wal makhluk, sang pencipta dengan yang diciptakan. Sang pencipta dengan hambanya. Sang pencipta segala sesuatu dengan sesuatu yang diciptakan dari tanah, yaitu manusia. Dan ini menunjukkan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam benar-benar menjaga akal sehat. Islam
tidak merusak akal, tapi justru menjaga akal tetap sehat dan waras dengan tidak disamakannya antara Allah dengan makhluknya. Dan tidak disamakannya Allah dengan makhluknya itu dengan tauhid, penyerahan ibadah hanya kepada Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dengan min azlamidz zulmi, di antara kezaliman yang paling zalim, apa? Berbuat syirik kepada Allah. Dan hakikat kesyirikan adalah menyamakan sesuatu. Dalam hal ini menyamakan antara makhluk dengan Khalik, menyamakan antara Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah dengan tanah yang diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan, Tuhan sang pencipta. Dan akal sehat mengatakan ya nggak sama antara Tuhan yang menciptakan dengan makhluk yang diciptakan. Tidak sama antara Tuhan yang mengatur dengan makhluk yang diatur. Tidak sama dengan Tuhan yang maha kuasa dengan makhluk yang serba lemah. Nah, karena tidak sama tersebut, maka tidak boleh kita menyamakan Allah dan makhluknya dalam beribadah. Dan beribadah mengandung makna tawakal, takut, berharap, ya, pengagungan, sholat, sujud, berdoa. Maka ahli tauhid benar-benar memurnikan segala macam bentuk beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang syirik, mereka telah merusak akal mereka dengan menyamakan antara makhluk dengan Tuhannya, meskipun mereka mengingkari dengan lisan. Apa artinya? Mereka pasti mengingkari, ya nggak sama antara Allah dengan makhluknya, tidak sama antara Allah dengan hambanya. Namun ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka telah melanggar keyakinan mereka sendiri yang tidak menyamakan antara Allah dengan hambanya. Dan mereka punya alasan apa? Yang mereka lakukan adalah illa liyuqarribuna ilallahi zulfa walladzina takhadu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan segala sesuatu selain Allah sebagai wali, yaitu mereka yang berbuat syirik kepada Allah, mereka beralasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, itu alasan mereka. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak berdoa meminta kepada mereka, tapi kami berharap mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan, menjadikan perantara sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Maka hakikatnya ini adalah kesyirikan, meskipun mereka sekali lagi mengingkari. Ya. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini isbatu wahdaniyatil bari, terdapat penetapan keesaan al-bari, yaitu Allah sang pencipta, wa ilahiyatihi, dan keesaannya di dalam ibadah, wa taqriruha binafyiha min an ghairihi minal makhluqin. Dan juga di dalam ayat ini terdapat penetapan, ya, penetapan
peniadaan dari selain Allah berupa makhluk-makhluknya. Apa itu? Peniadaan pencipta selain Allah. Wa bayanu aslid dalili ala dzalik, dan penjelasan dasar dalil dari yang demikian itu. Wa huwa isbatu rahmatihi. Nah ini, yaitu penetapan rahmat Allah. Penetapan rahmat Allah. Jadi perangkat dari rahmat Allah lah Allah itu disembah, Allah itu diesakan. Kenapa? Karena dengan rahmat Allah lah, wa min asariha atau min asariha wujudu jami'in ni'am, dengan pengaruh nikmat-nikmat Allah lah terwujud segala macam bentuk kenikmatan. Kita hidup, kita bisa tumbuh, kita bisa menikmati segala alam semesta, ya, segala macam nikmat itu didapatkan dari rahmat Allah. Wandifa'i jami'in niqam, dan tercegah dari segala macam bentuk petaka. Fahada dalilun ijmaliyun ala wahdaniyatihi ta'ala, dan ini adalah dalil yang global atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi semua berasal dari rahmat Allah. Semua berasal dari kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah lah kita diciptakan oleh Allah. Dan karena kita tahu Allah satu-satunya pencipta kita, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Jadi cara berpikir yang sederhana. Ya, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita berpikir keras untuk menentukan siapa Tuhan yang berhak kita sembah. Siapa Tuhan satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Cukup kita mengakui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, karena Allah yaitu memiliki sifat rahmat. Dengan rahmat Allah kita tercipta, dan kita tahu bahwasanya satu-satunya pencipta adalah Allah, maka serahkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi sesederhana itu. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu dalil global umum tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara al-adillata at-tafsiliyata, kemudian Allah menyebutkan dalil-dalil secara rinci. Faqal, lalu Allah berfirman. Silakan dibaca ayat berikutnya, ayat ke-164. Baik. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-163 itu adalah ayat atau dalil global tentang kemahakuasaan Allah
yang dengan itulah kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Apa? Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Di ayat ini Allah hanya menyebutkan dua sifat. Huwar Rahman Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya. Adapun di ayat yang ke-164 Allah tegaskan, Allah rincikan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang menjadi alasan kuat kita harus beribadah hanya kepadanya. Apa? Maka Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah sayang kepada manusia. Karena di bumilah kita hidup. Jadi selalu ada kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. Kenapa Allah jadikan siang dan malam silih berganti? Karena Allah sayang sama manusia. Bayangkan kalau siang terus, betapa tersiksanya kita. Kalau malam terus juga sama, kita butuh sinar matahari. Ya. Wal fulkil lati tajri fil bahr, dan juga bahtera, kapal yang bisa berlayar di lautan. Lagi-lagi karena kasih sayang Allah menciptakan lautan sehingga kita bisa berlayar di atas kapal. Bima yanfa'un nas, dengan apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia. Ada sebagian tempat yang subur berbagai macam tanaman rempah-rempah, hanya bisa diangkut melalui jalur laut saat itu, bahkan sampai sekarang. Seandainya Allah menjadikan lautan kering, menjadikan lautan tidak bisa dilalui oleh kapal, maka akan banyak manfaat-manfaat yang tidak didapatkan oleh manusia. Berbagai macam tanaman-tanaman tidak bisa dimanfaatkan oleh penduduk negeri yang lain. Ya. Nah ini, mengapa Allah menjadikan itu semua? Karena Allah sayang kepada kita. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah menghidupkan dengan air tersebut bumi setelah ia mati. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah juga menyebarkan di bumi tersebut berbagai macam hewan-hewan. Wa tasrifir riyah, dan pengaturan angin. Was-sahabil musakhkhar, dan awan yang ditundukkan, diatur bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal mereka. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi kita sampaikan, Islam datang untuk menjaga akal manusia tetap sehat. Sedangkan orang-orang musyrik justru membuat akal manusia sakit, berantakan. Karena mereka telah menyamakan antara Tuhan dengan makhluknya. Mereka telah menyamakan yang menciptakan dengan yang diciptakan, yang mengatur dengan yang diatur, yang maha hidup dengan makhluk yang menerima kematian.
Maka Islam menjaga akal kita, dan ini kita akui semua. Bahkan juga diakui oleh orang-orang musyrik. Cuman mereka adalah orang-orang yang sekali lagi mengikuti hawa nafsu, sehingga tauhid rububiyah yang telah mereka yakini tidak menjadikan mereka bertauhid dengan tauhidul uluhiyah. Dan semua ini benar-benar murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita memiliki kesamaan, meyakini Allah yang menciptakan langit, bumi, mengatur malam, siang, dan menciptakan lautan yang bisa dilalui oleh kapal, yang menurunkan air hujan dari langit, yang dari langit dari air tersebut tumbuh berbagai macam tumbuhan, kemudian tersebarlah hewan-hewan yang bisa kita makan dagingnya dan kita kendarai, kemudian angin dan awan berhembus diatur oleh Allah. Ini semua kita yakini. Kita sebagai orang yang beriman dan bertauhid, dan juga orang-orang musyrik. Bedanya apa? Bedanya kita dapat hidayah. Sudah mentok kita di situ. Dan ini tidak bisa kita nalar. Sama-sama mengakui Tuhannya Allah. Kenapa mereka berbuat syirik? Karena mereka nggak dapat hidayah. Kenapa kita meninggalkan kesyirikan? Karena kita dapat hidayah. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ini teguran bagi mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian berfikir? Afala ta'qilun? Afala yatadabbarun? Banyak sekali Allah mengingatkan, tidakkah mereka menggunakan akal mereka? Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang berakal. Dan ini adalah hujah Allah kepada mereka. Allah sudah sampaikan, Allah sudah ingatkan. Namun ketika mereka tetap memilih jalannya syaitan, maka mereka yang akan menanggung akibatnya di akhirat, kekal di dalam neraka atas perbuatan syirik mereka. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya, meskipun tidak sampai tuntas ya, karena cukup panjang. Berkata al-mu'allif rahimahullah, akhbara ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, anna fi hadhil makhluqatil azimah, bahwasanya di dalam makhluk-makhluk yang agung ini, ayatin, ada tanda-tanda, adillatin, yaitu dalil-dalil, ala wahdaniyatil bari wa ilahiyatihi, atas keesaan al-bari, Allah sang pencipta, dan keesaannya pula di dalam peribadatan. Wa azimi sultanihi, dan agungnya, besarnya kerajaan Allah. Wa rahmatihi wa sairi sifatihi, dan kasih sayang Allah dan juga berbagai macam sifat-sifatnya. Walakinnaha, akan tetapi ini semua, liqaumi yaqilun, hanya berlaku bagi orang-orang yang berakal. Jadi di sini al-mu'allif Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, sebelum membahas perincian tentang kekuasaan Allah di alam semesta ini, beliau mengingatkan ini semua tidak berarti kalau yang membaca ayat ini bukan orang yang berakal. Maksudnya berakal itu bukan orang yang tidak gila, ya, bukan berakal dalam perspektif fikih. Dalam perspektif fikih, ibadah itu sah apabila dikerjakan oleh orang yang balik dan berakal. Maksudnya tidak gila.
Namun yang dimaksud orang yang berakal di sini adalah orang yang memfungsikan akalnya dengan baik. Dia punya akal, tapi akalnya rusak. Tapi akalnya tidak berfungsi dengan baik sehingga ya tadi menyamakan antara batu dengan Allah. Menyamakan antara patung dengan Allah. Menyamakan antara benda yang hina dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diyakini mampu mendatangkan manfaat, mampu menolak madarat. Jadi orang yang merasa tidak bisa menggunakan akal dengan baik percuma baca ayat ini. Dalam artian tidak akan mungkin bisa mengambil pelajaran. Nah, ay liman lahum uqulun yu'milunaha. Ayat ini bisa menjadi dalil dan tanda pembuktian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan dan dalam ibadah bagi mereka yang menggunakan akal mereka, memfungsikan akal mereka fima khuliqat lah, pada tempatnya. Yaitu akal diciptakan untuk berpikir, membedakan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau ternyata akal itu digunakan tidak pada tempatnya, menyamakan sesuatu yang berbeda, akalnya rusak. Ya, fa'ala hasabi ma minallahi ala abdihi minal aql, atau fa'ala hasabi ma mannallahu ala abdihi minal aql. Maka sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada hambanya berupa akal, yantafi'u bil ayat, maka dia akan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini. Wa ya'rifuha bi'aqlihi wa fikrihi wa tadabburihi, dan akal mengenalnya dan akan mengenalnya. Ya, mengenal, memahami ayat ini dengan akalnya, pemikirannya dan tadabburnya. Fa fi khalqis samawat, maka dengan penciptaan langit. Perhatikan ini. Ya, dari penciptaan langit kita berpikir firtifaiha, betapa tingginya, wattisaiha, dan luasnya, wa ihkamiha wa itqaniha, kokoh dan mantapnya. Betapa langit itu kokoh, ya, dan mantap. Wa ma ja'alallahu fiha minasyamsi wal qamari wan nujum. Belum lagi apa yang Allah ciptakan di dalam langit berupa matahari, bulan, bintang-bintang. Ya, wa tanzimiha limasalihil ibad, dan pengaturan Allah untuk kemaslahatan hamba. Diaturnya awal bulan dengan terlihatnya hilal. Ya, ada kemaslahatan bagi hamba dalam masalah dunia dan akhirat. Lalu kalau akhirat, iya, kita bisa tahu awal Ramadan, akhir Ramadan. Tapi kalau dunia, apa manfaatnya? Dengan pengaturan alam semesta, bulan, matahari, ada manfaatnya dalam urusan dunia. Matahari bisa berjemur, mengandung vitamin, ya. Kemudian juga awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, bulan purnama, bagi para nelayan, bagi para pencari ikan, itu bisa dimanfaatkan waktu-waktu yang memang di situ ikan bermunculan. Manfaat dalam urusan dunia. Nah, jadi manusia bisa mendapat manfaat dari pengaturan tersebut. Wa fi khalqil ardi, dan di dalam penciptaan bumi, mahadan, sebagai hamparan, lil khalqi, bagi makhluk, yumkinuhumul qararu 'alaiha, memungkinkan bagi mereka untuk menetap di sana. Allah jadikan bumi itu hamparan sehingga kita bisa menetap, walintifa'i bima 'alaiha, dan mengambil manfaat yang ada di sana, wali'tibar, dan mengambil pelajaran, ma yadullu dzalika ala infiradillahi ta'ala bil khalqi wat tadbir, apa-apa yang menunjukkan demikian itu atas maha esanya Allah, bersendiriannya Allah
di dalam penciptaan dan pengaturan. Tidak ada yang lain. Allah sendiri yang mengatur dan menciptakan ini semua. Wa bayani qudratihil azimah, dan penjelasan kekuasaan Allah yang maha agung. Allati biha khalaqaha, yang dengan hikmah inilah atau dengan kekuasaan inilah Allah menciptakan semuanya. Kalau Allah enggak maha kuasa, tidak akan mungkin Allah bisa menciptakan semuanya. Wa hikmatihi, dan juga hikmah Allah, allati biha atqanaha wa ahsanaha wa nadzamaha, yang dengannya Allah mengokohkan penciptaan ini semua dan benar-benar berbuat baik di dalam penciptaan ini dan mengaturnya sangat sempurna. Mengatur siang dan malam, mengatur pasang surut air laut, mengatur kapan angin ini muncul, kapan musim dingin, kapan musim panas, kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Sangat-sangat indah dan sempurna. Wa ilmihi, dan juga penjelasan tentang ilmu Allah, wa rahmatihi, dan kasih sayang Allah, allati biha auda ma auda, yang dengannya Allah titipkan apa yang Allah titipkan. Maksudnya Allah titipkan ini semua kepada kita manusia. Min manafi'il khalqi wa masalihihim, berupa manfaat-manfaat terhadap makhluk dan maslahat-maslahat terhadap mereka. Wa daruratihim wa hajatihim, dan apa yang menjadi kebutuhan darurat mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan darurat ya, contohnya udara, oksigen. Orang kalau tidak mendapatkan oksigen nggak bisa hidup. Allah kasih itu semua. Air, orang kalau nggak ada air, ya tidak bisa minum, tidak bisa hidup, kehausan. Allah kasih itu. Makanan juga demikian. Jadi semua yang kita butuhkan telah dititipkan oleh Allah kepada kita semua untuk manfaat kita semua. Wa fi dzalik, maka pada yang demikian itu ablagud dalili ala kamalih, adalah dalil yang paling sempurna, paling puncak, ala kamalihi, atas kesempurnaan Allah, wastihqaqihi, dan ini yang paling penting. Apa itu? Menunjukkan atas berhaknya Allah an yufrada bil ibadah, untuk diesakan dalam ibadah. Linfiradihi bil khalqi wat tadbir, karena Allah sendirilah yang menciptakan dan mengatur. Wal qiyami bi syu'uni ibadihi, dan mengurus segala macam urusan-urusan hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Maha Esa di dalam menciptakan dan mengatur, maka Allah juga Maha Esa di dalam ibadah. Nah, lagi-lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini cara berpikir sederhana dengan akal yang sehat. Tidak perlu kita berpikir yang jelimet, berpikir yang keras. Coba kita melihat segala sesuatu ini pasti ada yang menciptakan dan mengatur. Dan mustahil segala sesuatu yang indah yang kita rasakan, langit, bumi, siang, malam, ini diatur oleh seorang yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa. Pasti diatur oleh Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, katakanlah manusia belum pernah sedikit pun mendapatkan pelajaran tentang Allah melalui wahyu. Anggaplah kita ini kosong, tidak tahu siapa Tuhan kita, tapi dengan melihat alam semesta kita yakin ini ada Tuhan yang mengatur semuanya. Siapa dia itu? Diutuslah Rasul, diturunkanlah Alkitab, dikenalkanlah kita, Tuhan kita adalah Allah.
Selesai. Oh, berarti Tuhan kita Allah, kita menyembah hanya kepada Allah. Sederhana. Namun dijadikan hal yang ribet, hal yang sulit bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Merusak tatanan akal manusia. Maka tidak ada yang sulit dari penjelasan Allah. Lihat langit, lihat bumi, lihat alam semesta yang telah kalian rasakan sendiri ini, ada penciptanya, mustahil bukan ada penciptanya. Dan setelah itu Allah mengenalkan dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sudah nyambung kita. Tanda kuasa Allah di alam semesta diklopkan dengan apa? Kitab yang Allah turunkan melalui para rasulnya. Dengan itu kita mengenal Allah dengan sempurna. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya lanjutan ayatnya, yaitu waqtilafil laili wan nahar. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.